Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Wahyu Oktavia Ningrum dengan NIM 01012001 Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Dr. Kais Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum jual beli dalam Islam. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian jual beli. Jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut bahasa yaitu tukar menukar secara mutlak. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik barang dengan barang, uang dengan uang, ataupun barang dengan uang. Penjelasan yang kedua yaitu tentang dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli itu ada 4. Yang pertama, berdasarkan landasan Al-Quran. Para ulama fikih berpendapat bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, bahwa ayat tersebut menjelaskan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan keuntungan melalui perniagaan, yakni jual beli, dan riba haram hukumnya. Yang kedua yaitu berdasarkan sunnah. Nabi SAW pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Lalu beliau menjawab bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya, dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat. Yang ketiga dan yang keempat yaitu berdasarkan ijma dan qiyas. Para ulama fikih sepakat akan hukum jual beli, yaitu halal hukumnya. Begitu juga dengan qiyas. Nah, kenapa halal hukumnya? Karena manusia itu akan sangat amat butuh dengan jual beli. Oleh karena itu, berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal-hal yang dimaksud. Hukum jual beli itu adalah hal, namun akan keluar dari hukum asal tersebut jika terdapat pelanggaran syariat. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang prinsip jual beli dalam Islam. Prinsip jual beli dalam Islam itu ada 8. Yang pertama, prinsip ketuhanan. Ini menuntut kesadaran bahwa semuanya milik Allah dan segala aktivitas kita itu diawasi oleh Allah. Implementasi dari prinsip ketuhanan ini adalah terciptanya seorang pengusaha muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. Yang kedua yaitu prinsip kerelaan. Dalam jual beli, prinsip kerelaan ini ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukannya tanpa paksaan. Implementasi dari prinsip kerelaan ini adalah tiap-tiap pihak berkewajiban memberikan informasi yang jelas, lengkap, rinci, karena informasi menjadi faktor terpenting dalam sebuah transaksi jual beli untuk sebuah pertimbangan transaksi. Yang ketiga yaitu prinsip kemanfaatan. Dalam kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak yang bersangkutan, yakni objek atau barang yang ditransaksikannya harus bisa memberikan kemanfaatan, bukan malah memberikan kerusakan. Yang keempat yaitu prinsip kejujuran. Konsekuensi prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli ini adalah larangan dalam segala bentuk penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Yang kelima yaitu prinsip keadilan. Penjual harus mampu bersikap adil seadil-adilnya kepada pembeli
begitu juga sebaliknya, dan mampu menetapkan harga secara wajar serta tidak melakukan praktik monopoli. Yang keenam yaitu prinsip kebebasan. Yang ketujuh yaitu prinsip akhlak atau etika, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, dan tidak melakukan perjudian serta dapat dipercaya. Yang kedelapan yaitu prinsip sahih. Implementasi dari prinsip sahih dalam kegiatan jual beli ini dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun dalam jual beli. Selanjutnya yaitu jual beli yang terlarang. Yang pertama yaitu menjual barang yang hukumnya najis, seperti menjual daging babi, daging anjing, dan lain-lain. Yang kedua, jual beli sperma hewan. Yang ketiga, jual beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya. Yang keempat, jual beli dengan muhalaqah atau jual beli tanaman yang masih ada di ladang atau di sawah. Yang kelima, jual beli dengan mukhadarah atau jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Yang keenam, jual beli dengan muamasah atau jual beli dengan cara lempar-melempar. Yang ketujuh yaitu jual beli dengan munabajah atau jual beli dengan cara lempar-melempar. Yang kedelapan, jual beli dengan muzabanah, menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Yang kesembilan yaitu menentukan dua harga untuk satu barang yang dijualnya. Yang kesepuluh yaitu jual beli dengan syarat. Yang kesebelas yaitu jual beli gharor, tipuan atau ketidakpastian, seperti contoh ikan yang masih ada di kolam. Ke-12 yaitu jual beli dengan mengecualikan sebagai benda yang dijual. Yang ke-13 yaitu larangan menjual makanan dengan 2 kali ditakar. Penjelasan terakhir dari saya yaitu tentang riba. Riba menurut bahasa, dalam bahasa Arab berarti kelebihan atau tambahan. Sedangkan menurut istilah, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam piutang atau jual beli yang sebelumnya disyaratkan oleh salah satu pihak. Hukum riba itu pastinya sudah haram, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Jenis-jenis riba yaitu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama riba qardi, yang kedua riba fadli, yang ketiga riba yad, dan yang keempat riba nasi'ah. Riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan, seperti rentenir. Lalu yang kedua riba fadli yaitu menukarkan dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama dengan ukurannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contohnya mungkin kelebihan ukuran atau takaran. Yang ketiga yaitu riba yad. Yang ketiga yaitu riba yad. Jual beli yang disertai penundaan serah terima barang kedua. Barang yang ditukarkan atau ditunda-tunda terhadap penerimaan salah satu barang, contohnya emas atau perak. Yang terakhir yaitu riba nasi'ah. Tukar menukar dua barang yang sama jenisnya ataupun tidak sejenis. Contohnya jual beli hewan yang pembayarannya diberi jarak, tidak menentu atau ditunda-tunda, padahal hewan itu harus diberi makan oleh si penjual setiap hari. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dalam penuturan kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.